Oke. Jadi ini bukan cuma sekedar berbagi saja. Sekarang kan zamannya digital, jadi semua sekarang udah digital. Jadi kalau zaman dulu ada hal yang paling aman itu ya di digital. Mungkin seperti itu. Paling aman disimpan di tempat-tempat yang offline gitu. Dulu kan masih maraknya digital ya, simpen di flash disk, ditaruh sini, makin aman makin aman. Dan sekarang ya udah kembali ke zaman dulu kala gitu. Paling aman itu ya cetak di kertas, simpen sampai awet, atau di offline kan, jangan sampai koneksi ke internet. Itu aja sih paling aman. Dan ini kenapa tak langsung sorot berita ini, adalah situs-situs yang biasa tak kunjungi tentang apa ya nggak menyeluruh sih, cuman ini mewakilkan lah gitu, adanya banyak masalah keamanan jaringan, software update dan eksploitasi di ranah software sedikit yang terekspos mungkin sih gitu. Jadi seperti sekarang kan banyak banget kayak gini nih, perentasan dex.io, mulut tuh belibet belum minum. Ini cuman tadi kepikiran aja langsung bikin ini sih. Terus kayak gini tengah badai ini ada hacker, terus banyak komputer yang kemarin itu nyerang DDoS, nyerang apa ya, Cloudflare, yaitu si filter DNS global. Terus adanya katanya sih terindikasi di sistem Microtik lah, terus sistem yang lain lah gitu kan. Intinya itu sekarang hentikanlah pakai patch bajakan buat mengakali kalian kalau terkoneksi ke internet. Itu sangat berbahaya karena itu ya jadi sumber pintu belakang, backdoor buat eksploitasi. Memang mungkin nggak menyerang komputer kalian langsung karena nggak tahu fungsinya apa. Dia ada kayak semacam jadi mesin zombie atau kumpulan mesin-mesin kecil tapi difungsikan buat menyerang sesuatu, atau seperti itulah di dunia digital. Nah ini semacam ini CSA, FBI peringatkan ransomware, dan ransomware ini bener-bener mengerikan. Udah sekelas di Amerika sana aja, sumbernya si Microsoft aja udah dibantai, bombardir. Di serverku sendiri juga disambangin nama ransomware. Jadi ini nggak main-main. Terus saya macam Apple karena di macOS mau ditambal. Sebelumnya sih tadinya memang mau menggunakan macOS poin 1 itu karena ya gratis, terus dia tuh sangat peduli. Tapi seiring berjalan waktu itu Windows itu bagus loh sekarang, menurutku sih bagus banget ya. Ini adalah Windows standar, security juga standar, bawaan Windows, cuman up to date. You're up to date today, hari ini tak update. Terus versinya itu adalah aku ambil versi Windows 10 Enterprise, tapi masih versi 1909. Kalau untuk versi 2 kan di atasnya kan ada 2004 ya, 2004. Terus 2204 itu seri 20H2 nggak salah, 20H1. Terus di atasnya lagi ada di seri 21H1 itu yang terbaru, cuman aku ambil yang 1909. Agak lama, nggak masalah, karena kemarin itu adalah salah satu cabang di tempatku bekerja. Aku kebetulan kemarin ketemu masalahnya itu adalah ketika patch update-nya menurutku sih belum matang. Tadinya kan pakai LTSC, karena LTSC itu kan aku nggak original, istilahnya aku pengen pure ini original gitu kan. Itu buat sistem config ya, jadi beda-beda lah operating system di dalam satu komputer. Aku pilih Enterprise karena emang ya sudahlah, ini adalah buat working
dan memang update-nya agak lama, nggak harus yang paling terbaru tapi sudah mateng, maksudnya tahu kan. Jadi kalau aku ngerasa tuh gini, Windows itu ke Windows yang lama itu ya nggak bisa, yang baru itu adalah sistem yang paling ada, yang ada isu ini langsung diupdatekan ke sana. Tapi nanti muncul masalah kayak kasus kemarin di Windows 10 versi baru 21.h1. Sebentar ya, anakku bangun. Terus akhirnya ngeprint tuh nggak bisa, jadinya error gitu loh, printnya error, terus nggak bisa di sharing, nggak bisa kenal jaringan dan macam-macam seperti itu. Akhirnya apa ya, di remove lagi gitu, jadi nggak menggunakan itu. Ini kenapa jadi begini? Sebentar, ini kenapa sih jadi begini? Tuh begini loh, memakai Word diapain ya? Tuh, kenapa jadi begini? Rusak ini, ya sudahlah. Oke, lanjut tadi. Karena memang fungsinya buat mengamankan sistem, banyak transaksi di online, trading. Tadinya juga mau pakai Chromebook juga bagus kan, dia Chrome OS dan update-nya juga bagus, simple, nggak bisa diinstal buat eksploitasi di Windows. Karena berhubung ada yang sekarang namanya patch 0 days, jadi OS di Chrome OS-nya sendiri itu atau Chromium-nya itu juga harus diupdate, jadi nggak bisa sembarangan. Saya jangan nyampe nggak diupdate, itu aja sih. Itu serem banget sih. Jadi pilihannya Enterprise adalah, pikirku udah paling matang, karena di seri bawahnya Enterprise itu ada seri LTSC, Long Term Service, LTSC sama LTSB, bener itu ada dua itu. Jadi masuk ke area sana, jadi aku pilih yang seri ini. Ya pilihannya sih sama aja, yang mana aja yang baru, intinya monggo aja. Jadi ngeri banget si dunia internetnya sekarang. Semakin dibaca itu semakin dimana-mana, aduh ini celah nih gitu kan. Ya kita sih mah nggak mau ya, kalau misalkan sial aja lagi buka situs apa ternyata itu disusupi sama malware gitu. Ini yang paling tuh ngeri, itu malware, dia mencuri segalanya gitu. Kayak TeamViewer itu ada buat spy TeamViewer itu bisa diambil alih total, lu bisa di remote, bisa diakses. Kayak gini nih, VMware juga ditambal ini padahal seri lawas loh. Jadi nggak bisa dianggap udahlah digital ya, sebaiknya jangan hindari patch. Jadi ada program misalkan ini program bacakan itu dari situs-situs tertentu, kalau memang kalian di dunia online banget sebaiknya hindari itu. Kalau cuman download buat kepentingan yang lainnya ya silahkan gitu. Jadi boleh-boleh aja sih, mungkin ya itu hak masing-masing ya, tapi kembali ke diri kita lah, kebutuhannya apa. Kalau menurutnya berbahaya sebaiknya jangan. Tuh ini original, jadi Office-nya sih aku nggak ada, cuman buat browsing saja. Jadi ya aman lah, udah diperbarui semuanya, sistem udah terbarui. Jadi misalkan gini, kalau misalkan Windows ini rumahnya, aplikasi ini ya tempat duduknya lah apa, itu bisa jadi rusak atau yang lainnya, itu butuh di repair biar nggak ada kebobolan gitu loh. Ini sekarang nih kayak gini nih, kripto kayak gini, siapa nggak ngeri tiba-tiba dieksploitasi, ngeklik terus salah, tiba hancur lah semua. Terus ini juga nih kayak gini nih tuh, ini juga security-nya, virus threat protection-nya juga harus di enable semua. Ini jangan dirubah-rubah gitu kan. Ini cloud protection, automatic sample submission dan yang lain lo. Apalagi di exclusion gini, hati-hati. Ini kalian kalau misalkan ada beli komputer atau dimanapun mentang-mentang nggak bisa dijalankan, di exclusionnya jalankan. Exclusion itu tujuannya buat melewati pindai dari si antivirus ini sendiri. Ini ada deep screen, terus protection tuh banyak sebenarnya kalau misalkan diperhatikan. Terus blocker
advertising blocker kayak gitu. Terus bisa mengaktifkan ke DNS luar, di sini ada. Jadi intinya original aja deh gitu sekarang mah. Ini harganya pun juga nggak mahal kan sekarang, beli yang digital aja, lisensinya di Tokopedia kan banyak. Terus ya apa ya, yang nggak ada yang sulit sih kalau zaman sekarang, tinggal berapa puluh ribu juga udah dapat license, karena toko kan atau Microsoft mungkin menyediakan buat volume, jadi ada berapa puluh ribu, harganya murah. Ya nggak tahu, intinya dapatnya segitu ya why not gitu, tinggal beli doang gitu loh. Kontrol panel, kalau aktivasi tinggal di sistem, terus change product, ini kayak gini nih. Ini aku emang sengaja banget, ini setting-setting kayak gini kalau kita nggak jalankan dia nggak mau. Ini ada di namanya UAC, user control access, user account control, user account control. Nah ini langsung dipentokin aja nih, karena dia bilangnya ada always notice me when apps try to install software or make change to my computer. Jadi apapun yang diinstal, yang dibuka, yang mau di setting, mau diubah, itu akan minta confirm dulu ya, minimum meskipun ada virus yang canggih bisa melewati di sesi ini, tapi ini meminimalisir ada masalah lah, daripada biasanya kan standarnya di sini nih, dan push me when to my job system bla bla gitu kan, terlalu bisa no recommended ini kan, ya nggak usah langsung install, jalan-jalan sendiri aja udah. Tapi ini settingan high-nya gitu. Terus pilih nih di sini, mau loncat-loncat produk ke, terus isikin sini, terus next, oke, selesai, itu aja tuh. Nah sini kan statusnya Windows 10 Enterprise, Windows is activate with digital license. Ini bisa dicek di Microsoft. Intinya ini juga lisensinya bentuknya udah angka, bukan key generator yang dimasukkan ke sini yang harus di patch sana sini, enggak. Jadi benar langsung di input masuk. Kalau bentuknya teks angka itu udah yakin lah, itu udah nggak ada masalah sih itu. Jadi nggak ada yang nih tuh aktivasi have the original misalnya satu gitu. Ini nanti katanya sih ke Windows 11 bisa, cuman di Windows 11 itu katanya itu ada namanya TPM. TPM itu ngeliatnya apa ya? Di mana sih cek TPM itu ya? TPM itu ngeceknya di mana ya? Lupa gue. Di sini nih. Oh, sistem information atau di mana ya? Ini mah TPM 1 paling sekian. Kalau di BIOSnya ada kok, TPM itu ada. Lupa. Intinya sih lupa. Udah lupa gitu aja. Kalau Windows 11 belum coba, nanti aja lah, mungkin setahun dulu udah selesai baru pindah lah ke Windows 11. Kalau ini masih biasa aja nih. Ini si El Salvador nih saat stres nih. Hari ini tuh kripto hancur loh. Sore tadi lihat indodax.com market BTCIDR, aduh hancur banget sih. Aku masih pegang koin yang sama, belum dijual-jual, ya sudah, mau diapain lagi. Koti keren ya, nggak ada yang lain lagi mau dibahas kan. Kripto aku menyampai akhir tahun, terakhir jual di XCH. Terus apalagi ya, nggak ada sih, cuman itu aja sih, cuman sekedar berbagi aja. Original kayaknya udah jadi prioritas, jadi harganya lagi murah, ada kok di Shopee. Kita sekali-sekali buka Shopee, sopo.co.id, lisensi itu murah kok, udah 10 ribuan, nggak sampai jutaan atau apa. Ini kan Windows juga sekarang kayak semacam lo mau digratisin, kayak sih itu tuh si punya Apple kan begitu kan, Apple tuh gratis, yang bayar tuh karena aplikasinya. Windows 10 lisensi lah harganya mahal tuh, harga ada 100 ribu, ada 20 ribu. Jadinya tergantung fiturnya, dia bawain flash disknya, installernya, dan yang lain-lain. Jadi udahlah, tutup mata kalau dengan keamanan harga segini mah sudahlah, mendingan beli. Saran sih begitu. Tuh, ada kayak giniannya. Ya seperti itulah. Ini cuma sekedar
sharing pengalaman aja dengan dunia yang serem ini, di dunia digital ini minimum punya sistem yang up to date. Itu menurutku udah langkah yang paling konkret aja yang harus dilakukan dibanding aneh-aneh gitu. Kalau dulu kan mungkin beli sulit, sekarang bisa pakai GoPay 10.000 lu jajan aja sehari juga bisa lah, 100.000 500.000. Toh nggak beli setiap tahun, ini kayak antivirus kan belinya setiap tahun, tapi sekarang kan digantikan sama si program yang harus di subscribe per tahun atau berapa bulan tuh harus beli sih gitu. Oke ya, jadi itu aja sharingnya. Ya udah gitu aja sharingnya, udah, makasih.